Panas, Malaysia terancam disanksi berat oleh FIFA. Ternyata ini alasannya. Jelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia, Erick Thohir lakukan hal tak terduga demi loloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Kabar mengejutkan, Timnas Indonesia tiba-tiba resmikan 6 pemain diaspora baru. Dan semua kabar penting Timnas Indonesia terbaru lainnya hari ini akan kita ulas tuntas di sini. Jadi pastikan kalian menonton hingga selesai agar tak ketinggalan banyak informasi penting berikut ini. Kabar pertama, jelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia, Erick Thohir lakukan hal tak terduga demi loloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia. PSSI membuka peluang untuk menambah pemain diaspora baru untuk ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, bahwa proses naturalisasi sangatlah panjang dan membutuhkan waktu yang tak sebentar. Maka dari itu, PSSI mencoba untuk mempersingkat dan mempermudah proses pemain diaspora yang akan bergabung selanjutnya. Awal mulanya, Vietnam yang dulu ogah-ogahan melakukan naturalisasi, justru kini sampai merubah undang-undang yang ada demi program naturalisasi. Kabar ini rupanya sampai ke telinga Bapak Erick Thohir. Erick Thohir merespon bahwa jika Indonesia diam saja, maka Indonesia akan tertinggal lagi. Maka dari itu, Erick Thohir mengaku bahwa dirinya sudah menyurati pemerintah dan DPR untuk mempermudah proses pemain diaspora yang akan bergabung selanjutnya. Gimana tanggapan kalian? Komen di bawah ya. Kabar selanjutnya, salah satu pemain Timnas Putri tarik perhatian fans Timnas Indonesia. Pemain diaspora baru Timnas wanita yang bernama Isa Warps sedang ramai diperbincangkan para fans, mengingat Isa Warps berhasil mencetak gol debutnya bersama Garuda Pertiwi. Tak sampai di situ, permainan Isa Warps dinilai oleh para fans sangat memukau sekali. Bahkan Isa dijuluki Romeninya Timnas wanita, bahkan sampai mendapat julukan Romeniwati oleh para fans, karena dribblenya yang sangat mirip dengan Ole Romeni. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Kabar selanjutnya, panas, Malaysia terancam disanksi berat oleh FIFA. Ternyata ini alasannya. Berita tentang Malaysia yang berpotensi disanksi berat oleh FIFA hari ini banyak muncul di media sosial. Banyak media massa memberitakan kabar tersebut. Alasan kenapa Malaysia berpotensi disanksi FIFA adalah soal dokumen naturalisasi pemain dan adanya dualisme di Federasi Sepak Bola Malaysia. Seperti yang diketahui pada saat kualifikasi Piala Asia kemarin, Malaysia secara cepat sudah menaturalisasi sebanyak 3-5 pemain, yang mana tentunya sang lawan waktu itu yaitu Vietnam, langsung menaruh curiga dengan Malaysia. Vietnam bahkan menuntut FIFA untuk memastikan dokumen para pemain naturalisasi Malaysia yang masih belum jelas asal-usulnya. Ditambah tanggal 30 Juni kemarin, FAM Malaysia resmi menunjuk Datuk Hamidin sebagai Presiden Kehormatan FAM Malaysia, yang mana kita tahu bahwa Datuk Hamidin beberapa waktu sebelumnya sudah mengundurkan diri dari jabatan Presiden FAM Malaysia dan digantikan oleh Joe Harimoh Ayub sebagai Presiden FAM yang baru. Akan tetapi kemarin Datuk Hamidin resmi ditunjuk sebagai Presiden Kehormatan FAM Malaysia. Yang mana sepertinya Malaysia kali ini seperti ada dalam kondisi dualisme, yang mana saat ini Presiden FAM Malaysia adalah yaitu Joe Harimoh Ayub dan Datuk Hamidin sebagai Presiden Kehormatan FAM Malaysia. Jika berkaca dengan kasus dualisme Indonesia waktu dulu, tentu saja FAM Malaysia berpotensi disanksi FIFA sama seperti Indonesia dulu. Jika FAM Malaysia tak bisa bekerja sesuai aturan FIFA, maka Malaysia bisa saja terkena sanksi berat oleh FIFA. Gimana tanggapan kalian? Komen di bawah ya. Kabar mengejutkan, Timnas Indonesia tiba-tiba resmikan 9 pemain diaspora baru. Akun resmi Timnas Indonesia hari ini resmi mengumumkan daftar skuad Timnas U17 untuk Piala Dunia U17. Menariknya dalam daftar tersebut ada 6 pemain diaspora baru, yang mana ini menjadi bukti bahwa Indonesia U17 sangat mempersiapkan Piala Dunia kali ini. Sebagai satu-satunya negara perwakilan dari ASEAN, Indonesia di Piala Dunia U17 kali ini satu grup dengan Timnas Brazil. Walau tergabung dengan negara-negara yang kuat, Coach Nova Arianto sendiri tetap optimis dan percaya kepada para pemain. Bukan sampai di situ, Timnas Indonesia U17 juga menjadi satu-satunya negara perwakilan ASEAN yang sudah otomatis lolos Piala Asia U17 tahun depan tanpa perlu ikut kualifikasi lagi. Yah, lagi-lagi Indonesia kembali mengendong negara wilayah Asia Tenggara ya teman-teman. Latihan Timnas U17 sendiri akan dimulai pada tanggal 7 Juli hingga 10 Juli nanti, yang akan dilakukan di Training Center Bali.
Mari kita beri semangat kepada Garuda Muda, semoga kita bisa terus mendunia. Kabar selanjutnya, update kabar terbaru pemain Timnas Indonesia Senior jelang ronde 4. Sempat dinobatkan jadi pemain muda paling berbakat di Liga Belanda. Nathan Joaon kembali berjuang mengembalikan kembali performa terbaiknya. Hampir setiap hari Nathan terlihat melakukan latihan rutin dengan para pelatihnya. Para fans Timnas juga dibuat kagum dengan latihan Nathan yang terlihat sangat agresif. Yang mana kita tahu Nathan akhir-akhir ini kehilangan tempat di klub maupun di Timnas Indonesia. Maka dari itu Nathan terlihat terus berlatih untuk mendapatkan tempat kembali. Sampai saat ini masih belum ada bocoran tentang klub baru Nathan. Semoga Nathan mendapatkan klub yang bisa memberinya menit bermain. Selanjutnya, update transfer El Capitano Jay Itzes. Bocoran terbaru soal bursa transfer Jay Itzes makin hari makin menarik. Setelah beberapa klub Serie A dilaporkan tertarik membelinya, kini giliran klub Liga Inggris yang dikabarkan mengincar Jay Itzes. Aston Villa dikabarkan sedang berkomunikasi dengan pihak Jay Itzes. Selain Aston Villa, rupanya Udinese juga belum menyerah untuk mendapatkan Jay Itzes dari Venezia. Setelah melayangkan tawaran resmi ke klub Venezia, kabarnya hari ini pihak Udinese sedang berkomunikasi dengan pihak Jay Itzes. Bursa transfer sendiri akan ditutup tanggal 1 September nanti. Jadi masih cukup panjang kita menikmati rumor-rumor yang ada. Kabar selanjutnya, tiket Piala Presiden ludes terjual. Laga hari pertama dan hari kedua Piala Presiden di Stadion Sijalak Harupat dikabarkan sudah ludes terjual. Mengingat Piala Presiden kali ini cukup berbeda. Oxford United dan salah satu klub Thailand resmi mengikuti ajang Piala Presiden. Hadiahnya juga tak main-main, bahkan mengalahkan hadiah juara satu Liga Indonesia. Yang mana para netizen juga sempat mengkritik hadiah Piala Presiden kali ini yang terlalu tinggi. Di sisi positifnya, Piala Presiden kemungkinan akan lebih dikenal dan akan menjadi satu-satunya turnamen pramusim dengan hadiah terbesar di wilayah Asia. Gimana tanggapan kalian? Komen di bawah ya. Ya, semoga info-info tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga kalian dilancarkan rezekinya dan senantiasa diberi kesehatan. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Dan jangan lupa untuk terus mendukung Tim Nasional Sepak Bola Indonesia. Sehat selalu teman-teman dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.